Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan sore ini di rumah Ibu Aminah. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan ukur rampe yang persiapkan untuk kumpulan PKH sore ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Ngatini sebagai MC pada kesempatan sore ini. Kita lanjutkan ibu-ibu pembahasan sesi ekonomi. Kalau kita ingat pertemuan bulan lalu, kita membahas tentang apa ibu? Tentang usaha, usaha. Yang pertama, sebelum kita memulai usaha, penting bagi kita untuk mengembangkan ide. Kira-kira usaha apa yang akan ibu-ibu jalankan? Ini yang perlu observasi atau perlu penggalian lebih dalam. Bisa tanya kepada teman-teman, mengamati lingkungan, atau searching di HP internet itu. Jadi ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk menggali ide usaha apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah penting ibu-ibu juga adalah minat. Upayakan usaha yang akan panjenengan rintis itu jenengan minat untuk melakukannya. Jangan misalnya ibu tidak suka memasak tapi usahanya adalah catering. Syukur ibu suka memasak, kemudian yang usaha dilakukan adalah catering. Tetapi perlu dengan adanya inovasi-inovasi yang dikembangkan agar beda dengan yang lain. Gitu ya ibu. Pada sesi ini kita akan membahas tentang anggaran usaha ibu. Ya, anggaran usaha ini penting. Selain ide, kita juga perlu ada namanya anggaran usaha. Jangan sampai usaha yang kita rintis, kita upayakan, kemudian di tengah jalan nanti berhenti atau mandek. Biasanya alasnya adalah kehabisan modal, uangnya tidak balik lagi. Ini sering kita jumpai, ya. Ada penjual yang tiba-tiba di tengah jalan itu berhenti. Ketika ditanya kenapa tidak dilanjutkan, uangnya tidak kembali. Ini penting. Ya. Yang pertama adalah dalam anggaran usaha ini nanti kita akan berlatih bersama untuk menghitung kira-kira yang dibutuhkan apa, berapa, dan nanti hasilnya seperti apa, nanti labanya berapa. Yang pertama adalah sumber modal. Harus kita akui bahwa dalam merintis usaha kita butuh namanya modal. Dalam hal ini adalah uang ibu. Uang untuk membeli apa? Barang kebutuhan, untuk inventaris misalnya sebagai penjual makanan, butuh namanya kompor gas, butuh alat masak dan lain sebagainya. Ya. Untuk modal, kalau biasanya ibu-ibu yang punya usaha, sini Bu Siti. Ya, gimana Bu usahanya? Dulu modalnya dari mana Bu? Pinjam, pinjam. Jadi modal ini macam-macam. Ada yang seperti Bu Siti pinjam, itu ada. Pinjamnya di mana Bu? Di bank. Oke, sudah pinjam di bank. Kemudian yang lain, pinjam di mana? Gitu. Ke tetangga ada, terima kasih Bu Zuleha ya, ke tetangga. Ada juga model yang lain yaitu dari tabungan ibu-ibu. Makanya pada materi sebelumnya ini kita saling terkait. Menabung itu penting. Karena kita punya tabungan, tujuannya apa ibu? Untuk jaga-jaga, ya betul. Untuk jaga-jaga, untuk mengantisipasi GG atau tiba-tiba suatu ketika kita ada kondisi yang tidak kita inginkan terjadi. Kita penting adanya tabungan, ya, tabungan. Tadi modal bisa dari tabungan, bisa dari pinjam, atau sebenarnya ibu untuk saat ini kita banyak sekali namanya program. Kalau kita mengamati di Dinas Pemerintahan Kabupaten Jepara misalnya ada program bantuan usaha untuk tidur, kelompok usaha bersama itu. Ini ayo kita akses. Ya.
Ayo kita akses. Yang penting apa? Kita rintis dulu usahanya. Ya, usaha tidak langsung kita mulai langsung besar, nggak apa-apa Bu. Dari kecil nggak Pak, kecil, nanti akan berkembang. Saya juga sekedar pengalaman dulu ketika di kampus, ketika saya masih kuliah Ibu, saya itu sudah berusaha jualan minuman es teh. Ya, saya jualan minuman es teh di kampus. Awalnya memang saya yang melakukan semua, belanja, pemasaran, kemudian memasak. Tetapi dalam perjalanannya kemudian ketika saya terus-terusan berjualan tidak mungkin karena saya masih kuliah, sehingga yang bisa saya lakukan adalah saya mengambil atau minta bantuan tetangga kos untuk saya minta untuk memasak teh, kemudian untuk berjualan, sehingga saya tetap masih bisa berjualan, usaha jalan, saya bisa kuliah dan pemasukan ada. Itulah usaha itu contoh kecil ya. Jadi modal itu banyak ya, bisa diakses, ada kubur ya, kubur tadi. Kemudian setelah modal didapat, penting juga bagi kita untuk melakukan atau membuat anggaran usaha. Kira-kira di perjalanan awal usaha ini butuh berapa biaya yang digunakan untuk menjalankan usaha. Misalnya jualan apa Ibu? Kalau di sini potensi desa Kepoin apa Ibu? Ketela ya, ketela. Oke, ketela. Kita buat usaha ketela. Tetapi kita upayakan ketela ini beda dengan yang lain, dengan yang sudah ada. Kita buat namanya inovasi ya. Kita bikin anggarannya berapa, kemudian butuh alatnya apa saja, dan untuk di awal tidak perlu semuanya beli. Saya yakin ibu-ibu sudah memiliki bahan atau alat-alat yang bisa cukup membantu atau menyupport. Jadi untuk usaha nanti tidak semuanya harus membeli. Jadi modal tidak harus banyak. Jadi bisa berkembang bertahap untuk anggaran. Dan sebelum itu untuk anggaran usaha ini penting, ya sangat penting. Syukur jenengan wajib mencatatnya, ya mencatat kebutuhannya apa itu dicatat. Syukur diberi tanggal ibu, karena ini akan menjadi momen sejarah bagi ibu ya, tanggal usaha. Kemudian nanti tiap hari untungnya berapa dicatat. Untuk lebih jelas silakan ibu-ibu buka di buku pintar ya, sudah bawa semua ya. Ibu Bu Ketua bawa ya, alhamdulillah bawa. Buka di halaman 72. Nanti kita buat kelompok dan ibu-ibu mendiskusikan. Jadi Ibu Lili ini dalam ilustrasinya ini memulai usaha. Ya, silakan ibu-ibu latihan kita hitung modal yang dibutuhkan Ibu Lili berapa. Ya, berapa yang modal yang dibutuhkan kita hitung per minggu. Kemudian nanti kita cocokkan sama-sama di sini. Sampun Bu, jelas? Ada yang disampaikan? Bu Insia, Bu Zuleha? Oh, alhamdulillah sudah. Saya berikan waktu 10 menit, silakan ibu-ibu mengerjakan modul ya. Halaman 72. Kami persilakan. Demikian presentasi modul ekonomi dari kami Muhammad Jafar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.